Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Marcelo bangga jadi kapten Real Madrid. Marcelo bakal menjadi kapten baru Real Madrid setelah kepergian Sergio Ramos. Marcelo mengaku sangat bangga bisa menjadi kapten Real Madrid. Dia juga menyoroti tanggung jawab besar yang diembannya, merupakan suatu kehormatan dan tanggung jawab besar untuk menjadi kapten klub terhebat di dunia. Saya sangat beruntung, kata Marcelo di situs resmi klub. Tak hanya bangga, Marcelo juga menyebut mengenakan ban kapten ini merupakan mimpi yang jadi nyata bagi dirinya. Borussia Dortmund tak jual Erling Haaland musim panas ini. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Michael Zorc, kembali menegaskan Erling Haaland tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas 2021. Itu merupakan kabar buruk untuk klub-klub besar Eropa yang dikabarkan tertarik kepada Haaland. Pasalnya, Dortmund tidak mau kehilangan dua pemain penting dalam waktu bersamaan karena Jadon Sancho telah dijual ke Manchester United pada musim panas ini. Rekrutan pertama Arsenal di musim panas. Arsenal mendapatkan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas. Lewat situs resminya, Arsenal mengumumkan transfer Nuno Tavares dari Benfica. The Gunners dikabarkan mengeluarkan dana 8 juta pound sterling untuk Pep berusia 21 tahun itu dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Tavares merupakan pemain jebolan Akademi Benfica setelah melakukan debutnya di tim utama pada Agustus 2019. Tavares sudah tampil 41 kali bersama klub Portugal itu. Tolak AC Milan, Mikkel Damsgaard pindah ke Inggris. Pihak Sampdoria membuka kans untuk menjual Damsgaard di musim panas ini. Namun mereka meminta bayaran sekitar 40 juta pound sterling untuk sang pemuda. Milan kabarnya keberatan dengan mahar transfer itu, sehingga mereka ragu-ragu untuk maju. Ketika Milan galau dengan mahar Damsgaard, sejumlah klub EPL mulai bergerak untuk mendapatkan jasanya. Ada Tottenham dan Leicester City yang kabarnya meminati jasa sang winger. Mereka juga tidak keberatan membayar mahar transfer yang ditentukan Sampdoria. Alhasil, Milan berpotensi kalah dalam perburuan sang pemain. Final Euro 2020, Spinazzola dampingi Italia di Wembley. Leonardo Spinazzola mengungkapkan akan bersama timnas Italia di final Euro 2020. Pemain 28 tahun itu baru saja selesai menjalani operasi untuk menangani cederanya. Dia diperkirakan akan absen sekitar 12 bulan. Tim Biru Langit disebut oleh Spinazzola sudah layaknya keluarga. Saya akan di London besok bersama rekan-rekan setim saya. Ini sangat menarik, semua pemain sudah memberi saya malam yang luar biasa. Kami merupakan tim hebat dan kami merasa seperti sebuah keluarga, kata Spinazzola, dikutip oleh Football Italia. Inggris didenda 516 juta rupiah gegara fans laser kiper Denmark. Inggris didenda atas ulah suporternya yang menyorotkan laser di laga melawan Denmark di Euro 2020. UEFA tak cuma menginvestigasi insiden tersebut. UEFA juga menyelidiki gangguan dari suporter saat lagu kebangsaan Denmark diputar dan penyalaan kembang api. UEFA kemudian mendakwa Inggris atas beberapa kejadian itu. UEFA menjatuhkan hukuman berupa denda senilai 30.000 euro atau sekitar 516 juta rupiah kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Gelar sir untuk Southgate andai bawa Inggris juara Euro 2020. Southgate berhasil mengantarkan Harry Kane dan kawan-kawan ke final Euro 2020. Ini menjadi partai puncak pertama timnas Inggris pada turnamen besar dalam 55 tahun terakhir. Euforia pun dirasakan masyarakat Inggris atas keberhasilan tim nasional mereka ke final.
Southgate menjadi sosok yang mendapat banyak pujian dari masyarakat Inggris. Melansir laporan The Sun, Southgate diganjar penghargaan tertinggi dari negara apabila dia sukses memenangi laga final Piala Eropa 2020. Kerajaan Inggris kabarnya bakal memberikan gelar kebangsawanan Sir kepada manajer 50 tahun itu. Alarm untuk Inggris, Phil Foden cedera jelang final Piala Eropa 2020. Kabar buruk datang dari timnas Inggris. Hampir seluruh 25 pemain The Three Lions ikut berlatih di pusat pelatihan jelang menghadapi Italia. Akan tetapi wajah Foden tidak tampak. Pemain 21 tahun itu hanya duduk karena mengalami cedera ringan. Akan tetapi belum tahu apakah dia akan main atau tidak pada Senin dini hari nanti. Gareth Southgate akan memberikan keterangan mengenai perkembangan Foden pada jumpa pers. Keadaannya akan dievaluasi sebelum diputuskan bisa main atau tidak. Timnas Argentina juara Copa America 2021. Argentina versus Brazil digelar di Stadion Maracana. Kedua tim tampil sengit sepanjang 90 menit pertandingan. Hasilnya, timnas Argentina sukses merengkuh gelar juara Copa America 2021 usai menaklukkan Brazil. Albi Celeste menang tipis 1-0. Satu-satunya gol di pertandingan itu dicetak oleh Angel Di Maria di menit ke-22. Menjadi gelar Copa America ke-15 timnas Argentina sepanjang sejarah. Argentina juga berhasil memutus puasa gelar Copa America selama 28 tahun. Gelar kali ini juga menjadi prestasi tersendiri buat Lionel Messi. La Pulga akhirnya berhasil menuntaskan dahaga juara bersama Argentina sepanjang karir profesionalnya. Kebahagiaan Messi semakin lengkap dengan gelar top skor Copa America 2021. Selamat untuk timnas Argentina dan para penggemarnya. Messi dan Neymar terpilih sebagai pemain terbaik Copa America 2021. Sebuah pencapaian apik berhasil diraih Lionel Messi dan Neymar. Mereka berdua resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Copa America 2021. Messi dan Neymar sudah menunjukkan kualitas mereka di setiap pertandingan Copa America 2021. Hal itulah yang mendasari Technical Study Group CONMEBOL untuk memilih Messi dan Neymar sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Tidak mungkin hanya memilih satu pemain karena kompetisi ini memiliki dua pemain terbaik, bunyi pernyataan di situs CONMEBOL. Mancini ingin Italia juarai Euro 2020 dengan sepak bola menyerang. Manajer Italia Roberto Mancini mendesak pemain-pemainnya menghibur publik untuk terakhir kalinya dalam Euro 2020 dan mengaku tidak punya rencana mengubah gaya menyerang Azzurri pada final melawan Inggris. Italia menjadi salah satu tim paling menarik untuk ditonton sepanjang turnamen ini dengan mencetak 12 gol sehingga menjadi tim paling produktif kedua setelah Spanyol yang mencetak 13 gol sebelum yang satu ini tersingkir melalui adu penalti oleh tim asuhan Mancini dalam semifinal. Saya berharap tim bisa menghibur orang-orang sekali lagi selama 90 menit esok sebelum mereka pergi berlibur. Satu upaya terakhir, kata Mancini seperti dikutip Reuters. Inggris tak gentar dengan sejarah mentereng Italia. Kapten timnas Inggris Harry Kane menegaskan bahwa The Three Lions tidak gentar dengan sejarah mentereng dari timnas Italia. Jika dilihat dari sisi sejarah keikutsertaan Italia di turnamen mayor, Italia jauh lebih unggul ketimbang The Three Lions dalam hal raihan trofi. Italia mampu memenangkan 4 gelar Piala Dunia dan 1 gelar Piala Eropa. Adapun Inggris hanya mampu memenangi 1 gelar bergengsi, yakni Piala Dunia yang direngkuh pada 1966. Namun, Kane berkeyakinan penuh bahwa timnasnya bisa merengkuh gelar pada final Euro 2020. Alasan kenapa Euro 2020 tak ada perebutan juara ketiga.
Turnamen Euro 2020 tidak mempertandingkan dua tim semifinalis yang gagal antara Denmark dan Spanyol untuk memperebutkan peringkat ketiga. Padahal hal tersebut cukup lumrah dan sering digelar oleh turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia dan Copa America. Perebutan peringkat ketiga di Euro sejatinya pernah dilakukan oleh UEFA sejak turnamen ini pertama kali berlangsung pada tahun 1960. Pertandingan tersebut awalnya cukup banyak disaksikan oleh penonton sebagai laga hiburan. Namun seiring berjalannya waktu, publik mulai bosan dan tak lagi minat untuk menyaksikan perebutan juara ketiga. Hal tersebut membuat UEFA akhirnya memutuskan untuk menghapusnya mulai Euro 1984 atau saat turnamen memasuki edisi ke-7. Persembahan khusus fans Inter Milan untuk Christian Eriksen. Inter Milan sudah memulai persiapan menyambut musim 2020-2021. Juara Serie A 2019-2020 ini berlatih di markas mereka, Centro Sportivo Saning in Memoria de Angelo Moratti, Sabtu 10 Juli 2021. Pemain dan pelatih anyar Inter, Simone Inzaghi, menyempatkan waktu untuk bertemu dan berfoto dengan para fans. Ternyata Interisti memiliki persembahan khusus untuk Christian Eriksen yang masih harus absen latihan karena insiden di Euro 2020. Dilansir Football Italia, Interisti memiliki chance atau nyanyian khusus untuk Eriksen. Mereka memberikan semangat kepada gelandang timnas Denmark tersebut. Dalam konferensi pers pada 7 Juli 2021, Inzaghi mengaku masih menunggu perkembangan Eriksen. Dia masih menanti perkembangan sang pemain dengan tangan terbuka. Barcelona butuh uang kontrak Lionel Messi, bintang muda Charles Alena pun dijual. Barcelona telah menyetujui kesepakatan untuk menjual Charles Alena ke Getafe saat mereka melanjutkan skema pemangkasan pengeluaran gaji demi bisa mengontrak kembali Lionel Messi. Dalam kesepakatan itu, Barca berhak atas 50% dari penjualan Alena di masa depan, opsi pembelian kembali, ditambah hak penolakan pertama atas tawaran apapun. FC Barcelona juga berterima kasih kepada Charles Alena atas komitmen dan dedikasinya dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Pemain berusia 23 tahun yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Getafe, kini telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub yang sama. Manchester City seriusi transfer Antoine Griezmann. Klub Premier League Manchester City semakin serius untuk mendapatkan jasa Antoine Griezmann. The Citizen dilaporkan sudah mulai membuat langkah konkret untuk menuntaskan transfer sang penyerang. Dilansir Foot Mercato, Pep Guardiola baru-baru ini menghubungi Griezmann secara langsung. Ia menyatakan kepada sang striker bahwa ia berminat mendatangkan sang striker. Griezmann dikabarkan menyambut baik ajakan Pep itu dan saat ini menyerahkan ke sang agen untuk mengurus detail transfer. Liverpool siapkan 40 juta euro untuk beli Saul Niguez. Harian olahraga Spanyol AS melaporkan bahwa Liverpool telah menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro untuk mendapatkan gelandang Atletico Madrid Saul Niguez dalam jendela transfer musim panas ini. Namun dikabarkan pula The Reds akan menghadapi persaingan sengit dari Chelsea dan Manchester United dalam perburuan talenta Spanyol tersebut. Saul saat ini memainkan salah satu sepak bola terbaik dalam karirnya sehingga tak heran jika Liverpool bidik dia. Dia cukup bagus dalam meningkatkan kualitas 11 pemain pertama The Reds dan bahkan bisa membantunya merebut gelar dalam beberapa musim ke depan. Maaf Chelsea, Dortmund masih punya rencana dengan Haaland. Chelsea kabarnya akan menyediakan ruang buat Erling Haaland di lini depannya. Tammy Abraham dan Olivier Giroud kabarnya menuju pintu keluar Stamford Bridge. Namun Dortmund menegaskan mereka tidak akan melepas Haaland pada musim panas ini. Mereka masih punya rencana dengan sang pemain. Tidak ada yang berubah, kami masih berencana dengan Erling untuk musim baru, kata Direktur Olahraga Dortmund, Michael Zorc, kepada Bild. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!